Nah, ada ini udah direkam ini, ada. Terus saya Ada pakai ini, pakai pastron nih. ya sok atuh urang kawin. Alhamdulillah. Tapi Billy gagal kayak dicobian deui anjing ya, Bu. Iya. Wios. Ya. Pak R kalau ada cadangan di situ ya. Ya, mangga. Atos aya rekamanana di abdi. Udah, sudah siap. Alhamdulillah kita mohon izin ibu dan bapak yang siang hari ini sudah menyempatkan diri untuk diwajibkan siang hari ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doa dan salamnya. Ini sebuah tersebut kita dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam acara webinar Diskriminasi Budaya Positif di SD Negeri Farmasi Salak di siang hari ini akan kita laksanakan dengan lancar dan apa yang kita harapkan berjalan seperti saja apa yang kita inginkan. Amin ya Allah berbalan. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan keluarganya. Insya Allah kita tidak akan berkumpul di dunia ini, tapi kita semua akan kembali berkumpul di surga Allah. Amin. Amin. Baik, Ibu dan Bapak, untuk siang hari ini kita akan sama-sama mengikuti webinar tentang diskriminasi budaya positif di SD Negeri Farmasi Salak. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk saya ucapkan terima bergabungnya Ibu Yaya Kumaria SPDMPD, Kepala Sekolah SD Negeri Farmasi Salak, juga narasumber kita di siang hari ini Ibu Siti Nurmal Aisyah. Selamat siang, Bu Siti. Selamat siang. Sudah siap menyampaikan materinya untuk hari ini? Insya Allah siap. Siap ya Bu. Oke. Mudah-mudahan semuanya rekan-rekan SD Negeri Farmasi Salak yang hadir di webinar ini dalam keadaan sehat walafiat dan dapat dilakukan sampai nanti selesai ya acara webinar ini. Rekan-rekan semuanya mengucapkan bismillah. Tentu saja di pengawal acara saya ingin memberikan kesempatan dulu beberapa saat pada Ibu Yaya Kumaria SPDMPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesempatan kepada kita untuk saling berbagi ilmu. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih kepada Ibu narasumber yang telah siap untuk membagikan ilmunya kepada kita. Terima kasih kepada semua peserta webinar yang telah hadir, dan terima kasih pula kepada Ibu moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membuka acara webinar dan diseminasi tentang disiplin positif yang diselenggarakan oleh Kombel Pertisa Ikro dari SD Negeri Perumnas Cisalak. Melalui kegiatan-kegiatan seperti ini, mari kita bersama-sama membangun komunitas belajar yang inspiratif. Dengan berbagi pengetahuan, dukungan, dan ide-ide baru, kita dapat menciptakan lingkungan yang menghadirkan pembelajaran bersama. Setiap kontribusi dari Bapak dan Ibu memiliki dampak besar bagi peningkatan kualitas pendidikan. Kita akan mampu memberdayakan dan mendorong setiap anggota komunitas
berkualitas untuk meraih keberhasilan dalam perjalanan belajarnya. Mari kita teguhkan tekad untuk mengejar ilmu dan pengetahuan lebih dalam, bukan sekedar mengejar sertifikat semata. Saya berharap webinar dan diseminasi disiplin positif ini bisa memberikan wawasan baru, inspirasi, dan keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Tas ibu kesiniin, ibu rusuh. Dengan memiliki tujuan untuk terus belajar, Bapak Ibu guru akan menjadi sumber inspirasi bagi siswa di kelas, sehingga lingkungan pembelajaran yang dinamis akan tercipta dengan sendirinya. Ingat bahwa setiap pengetahuan yang baru diperoleh merupakan investasi dalam perkembangan diri dan peningkatan kualitas pendidikan. Hari ini kita akan berinvestasi dengan berbagi praktik baik dan diseminasi terkait disiplin positif oleh calon guru penggerak dari SD Negeri Perum Nasti Salah, yaitu Ibu Siti Nurmal Aisyah. Untuk pelaksanaannya, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan dibuka. Selamat mengikuti, selamat mempelajari ilmu secara optimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Media Kepala SPDM yang sudah menyampaikan beberapa hal-hal penting tentu saja, dan juga sudah membuka acara webinar diseminasi budaya positif di lingkungan SD Masih Salah sebagai salah satu dari program-program pencipta IKO yang inovatif, kreatif, dan kolaboratif. Oke, sebenarnya kita akan langsung saja menuju ke narasumber kita yang sepertinya sudah menyediakan begitu banyak sekali ini hal-hal penting, ilmu-ilmu yang insya Allah menjadi kebermanfaatan untuk kita semua. Baik, jadi sudah jelas dengan segala siapanya. Ya. Oke, kalau begitu langsung saja, tidak akan berlama-lama. Budaya positif apa yang akan disampaikan oleh beliau di webinar praktik baik. Kami persilakan Ibu Siti Nurmal Aisyah. Ya. Terima kasih Ibu Moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Perum Nasti Salah, Ibu Yayah Komaria SPD MPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang hadir pada kesempatan bertatap maya ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu bertatap maya pada kesempatan kali ini. Tak lupa sholawat berserta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, dan mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Adapun pada kesempatan ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif, yaitu salah satu program dari guru penggerak dari angkatan 11. Nah, Bapak Ibu, sebelum ke materi, saya akan sedikit pengantar ya, bahwa menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, budaya positif itu bahwa anak bukan lagi disuruh-suruh ya. Kalau zaman dulu saya sekolah itu masih ingat tahun 90, saya SD tahun 90-an ya. Kita itu sebagai siswa itu disuruh-suruh atau dibentuk sesuai apa yang guru inginkan. Nah, tetapi sesuai dengan kurikulum merdeka, yaitu dari filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa sekarang itu siswa diarahkan sesuai kodrat dan zamannya gitu ya. Nah, Bapak Ibu,
Nah, zaman dulu siswa itu harus sesuai yang kita inginkan ya. Harus begini, harus begitu. Kita itu harus nurut, kalau tidak itu pasti dikasih sanksi atau hukuman ya. Nah, dengan ini dengan adanya kurikulum merdeka itu, kita itu melakukan penyesuaian ya. Siswa itu harus sesuai yang mereka inginkan, bukan lagi yang kita inginkan. Jadi menurut minat dan bakat mereka gitu. Guru itu mengajar itu harus ngomong ya, perhatian dengan kasih sayang gitu, sehingga siswa merasa diperhatikan atau dihargai. Nah, karena menurut Ki Hajar Dewantara itu, guru itu sekarang seperti petani ya, menanam mulai dari biji, menanam, memupuk, dan merawat. Nah, seperti halnya kita juga sebagai pendidik kepada siswa itu bagaimana, halnya seperti yang petani tadi lakukan ya, bahwa kita itu harus mulai dari menanamnya gitu ya, menanam, memupuk. Nah, bagaimana memupuk siswa itu, bagaimana merawat ya. Nah, dengan kasih sayang tadi ya, dengan mengemong, dengan perhatian, dengan kasih sayang kita menyampaikan atau memperlakukan anak didik kita itu seperti itu. Nah, pendidikan kita itu kalau melihat ke belakang ya, sudah terlalu banyak berpetualang mengadopsi sistem pendidikan seperti yang belakangan ini dari Jepang, mulai dari Jepang, Amerika, dan terakhir itu dari Finlandia ya. Kita mengadopsi sistem pendidikan dari Finlandia, dan alhamdulillah sekarang dikembalikan lagi ke akarnya, kita memakai sistem pendidikan dari Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Alhamdulillah ya, kembali ke akarnya gitu. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan ke materi, ada pertanyaan pemantik ya. Nanti boleh ada yang mau menjawab, boleh ya, mengacungkan tangan boleh. Nah, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Nah, itu pertanyaannya. Boleh mengacungkan tangan yang mau menjawab dengan pertanyaan itu. Saya ulangi pertanyaannya, apakah Bapak Ibu setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak gitu. Mungkin di sini ada yang mau menjawab. Bapak dan Ibu, ada? Silakan. Boleh acungkan tangan kalau ada yang mau menjawab. Ada? Tidak ada, dilanjutkan saja ya. Nah, untuk pertanyaan kedua, pertanyaan pemantiknya itu, memberikan reward dapat memberikan motivasi belajar kepada anak. Nah, itu apakah di dalam hati Bapak Ibu, misal apakah dengan reward dapat memberikan motivasi kepada anak gitu, atau bagaimana gitu menurut pengalaman yang telah dijalani ya selama ini gitu. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya akan membahas tentang teori yang pertama, teori kontrol, selanjutnya disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi intrinsik, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Teori kontrol. Nah, pada teori kontrol, nah saya akan mengilustrasikan ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, itu tugas yang si A ya. Sekarang tugas B, rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, cobalah lakukan kegiatan cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Jadi posisinya yang A dan B itu bergantian ya, lakukan selama 30 detik. Nah, setelah dilakukan, bila mana berbeda, kira-kira mengapa gitu ya. Misal
respon dari A itu berbeda dengan respon dari B. Nah, kira-kira itu mengapa? Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Gitu. Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Kalau yang pertama itu membuka ya, yang kedua menutup. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Gitu ya. Nah, dari ilustrasi yang tadi, kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan-pertanyaan pertama dan kedua bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepalan tangannya. Nah, pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol? Yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Nah, jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita? Itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Seperti itu. Selanjutnya, nah, ilustrasi guru mengontrol murid itu. Nah, di sini karena kita mengalaminya, saya sendiri mengalaminya itu kita itu sebagai siswa itu dikontrol sama guru. Nah, karena menurut teori kontrolnya itu pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu berbentuk kontrol guru ya, karena nah itu kita itu mungkin waktu kecil ya, saat sekolah itu mengizinkan guru kita untuk mengontrol kita gitu ya. Dengan ilustrasi tadi membuka tangan gitu ya. Nah, selanjutnya bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, mungkin pengalaman-pengalaman itu Bapak Ibu rasakan ya. Karena kita mungkin kebanyakan di SD Perum itu sudah mengajar puluhan tahun ya, kebanyakan. Nah, itu mungkin pengalaman-pengalaman itu sudah sangat terasa gitu ya. Nah, selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, penggunaan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku itu karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa gitu. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memilih tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk ya. Gitu, seperti itu. Selanjutnya, nah mari kita renungkan dari ilustrasi dan cerita tersebut. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Nah, mungkin nanti dijawabnya mungkin ada di dalam hati Bapak Ibu ya. Kita nanti diskusikan secara luring ya. Nah, sebelumnya, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Misal takut hukuman atau misal ada punishment dari kepala sekolah kalau kita
terlambat atau nah seperti itu. Atau misal kalau ke siswa itu melakukan disiplin itu karena takut hukuman dari guru, bukan atas kesadaran dari dirinya gitu ya. Nah seperti itu. Nah sekarang makna kata disiplin. Makna kata disiplin itu bisa diartikan sebagai tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan, hukuman, dan ketidaknyamanan. Nah, makna kata disiplin, Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi disiplin itu bukan harus dipaksakan, tetapi harus ditumbuhkan dari dalam diri kita masing-masing. Sebelum kita mendisiplinkan orang, baiknya kita mendisiplinkan diri kita sendiri. Nah, itu harus datang dari intrinsik ya, harus datang dari dalam diri kita sendiri, bukan dari luar. Karena kalau kita melihat kurikulum merdeka, manusia itu harus merdeka. Yang merdeka itu yang bagaimana? Yaitu manusia yang menyadari gitu ya, mau disiplin dari dalam dirinya, tidak mau diperintah-perintah lagi, atau menjalankan sesuatu itu atas dasar rasa takut atau iming-iming hadiah atau yang lainnya. Nah, disiplin itu harus tumbuh dari dalam diri, harus dari intrinsiknya, dari dalamnya itu ya, yang dimaksud dari Bapak Ki Hajar Dewantara itu. Seperti itu. Selanjutnya, nah, makna kata disiplin, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan intrinsik ya, bukan yang dari luar tapi dari dalam diri kita sendiri, seperti itu. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu yang bagaimana? Yaitu nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nah, nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai di setiap individu ya. Gitu. Nah, itu ya nilai-nilai kebajikan dari yang tadi saya paparkan. Nah, selanjutnya nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi itu, yang pertama yang mungkin kita sudah tahu atau sudah memahami ya, sebagian besar kita sudah memahami, yaitu diantaranya itu profil pelajar Pancasila ya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan bergotong royong dan kreatif sebetulnya. Bentar. Nah, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam pertemuan ini, kita akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi ya. Nah, apakah restitusi? Mungkin sebagian Bapak Ibu sudah memahaminya karena ini juga ada di PMM ya. Mungkin sudah ada yang mempelajarinya apa itu restitusi. Nah, saya akan kilas sedikit ya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu menurut Gosen pada tahun 2004 ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif
yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lainnya. Nah, restitusi itu membantu murid menjadi lebih memahami tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya sebelumnya. Kita telah belajar tentang teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Nah, melalui restitusi, murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi, ya, evaluasi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Jadi restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang, ya. Jadi solusinya tidak ada yang kalah. Solusinya adalah menang-menang gitu. Nah, ciri-ciri restitusi itu bagaimana? Ciri-ciri restitusi itu yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi juga memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan, restitusi fokus pada solusi, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya begitu. Nah, penghargaan efektif jika kita menginginkan yang tadi ya dari restitusi itu ada penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Nah, suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Ya. Nah, ya tadi ya, ini terjawab dari pertanyaan di awal ya, dari pertanyaan pemantik tadi ya, bahwa penghargaan itu efeknya bagaimana kepada siswa ya. Nah, ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak itu akan menimbulkan iri ya kepada yang lainnya. Selanjutnya, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Karena yang tadi ya, misal saya sudah mencoba tapi tidak mendapatkan penghargaan dari guru. Nah, mereka akan berhenti mencoba gitu ya. Nah, selanjutnya penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan juga menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum ya. Karena misal nilainya berbeda tipis, kenapa ya saya kok tidak ini. Nah, itu mungkin akan merasa yang paling dihukum itu ya yang ranking 2 gitu ya dari penghargaan tersebut. Selanjutnya, jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum gitu. Kita sudah berharap tapi ternyata harapannya tidak terwujud. Nah, itu juga anak akan merasa terhukum juga seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, motivasi gitu yang harus ditumbuhkan dari dalam diri itu dari yang restitusi itu ya, untuk menangani restitusi itu motivasi dalam diri anak ya. Jadi saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan, misal ya ini saya kasih gambaran, menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca timbul fijar di matanya. Jadi anak itu akan bahagia ya dengan dia mampu belajar terus menguasai materi itu merupakan adalah penghargaan bagi anak, bukan hanya. Jadi kita itu jangan hanya berpandangan bahwa penghargaan itu bisa berupa barang atau misal dalam ranking ya. Nah, penghargaan yang secara tidak langsung anak rasakan, anak akan merasakan kebahagiaan itu
ketika anak mendapatkan materi, terus dia mampu menguasai materi itu ya. Nah, itu adalah merupakan penghargaan yang itunya penghargaannya bisa tumbuh dari dalam diri anak gitu. Nah, jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alami gitu. Jadi alami ya, anak merasakan kebahagiaan. Seperti itu. Nah, selanjutnya, mengapa keyakinan kelas? Nah, dari restitusi itu, karena restitusi itu akan bisa berjalan jika kelas itu atau sekolah memiliki keyakinan kelas ya. Jadi kuncinya kita harus guru kelas itu harus memiliki keyakinan kelas dulu gitu. Jadi keyakinan kelas sama peraturan kelas itu berbeda ya. Nah, kita akan bahas. Jadi penekanannya yaitu restitusi bisa dilaksanakan jika ada keyakinan kelas terlebih dahulu ya. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Nah, ini ilustrasinya kenapa sih gitu? Yang pada awal tadi tidak keyakinan, bukan peraturan gitu ya. Nah, ilustrasinya begini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor ya? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, nilai-nilai inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Jadi, seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan? Jadi jika Bapak Ibu menuntun siswa untuk melakukan menciptakan keyakinan kelas, itu harus ada nilai-nilai kebajikan yang dapat siswa pahami gitu. Kenapa saya harus melakukan ini? Jadi siswa itu paham, oh kenapa misal saya seperti tadi saya harus memakai helm itu apa? Sepertinya peraturan, tetapi kalau dijelaskan ini demi keselamatan nih, demi keselamatan kalian. Nah, itu nilai-nilai yang harus dimunculkan kepada anak itu seperti itu. Jadi bukan hanya peraturan tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Bahkan kata tidak itu kalau bisa dihilangkan ya. Jadi harus yang kata yang positif gitu. Misal seperti contohnya begini, tidak boleh membuang sampah, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kata tidaknya itu dirubah, kalimat negatifnya menjadi kalimat positif, buanglah sampah ke tempatnya. Jadi kata tidaknya dihilangkan ya. Nah, seperti itu. Menjadi kalimat-kalimat positif. Nah, tahapan menciptakan program kebajikan itu, yang pertama, lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Yang kedua, tentukan nilai-nilai kebajikan yang dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Curah pendapat di dalam kelompok. Selanjutnya, kalau nilai-nilai kebajikannya sudah ditentukan, yaitu sempurnakan dengan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama. Jadi, di silsilah lagi ya, nilai-nilai yang mana yang akan kita ambil gitu. Dirangkum lah kalau kata anak-anak ya, kita rangkum gitu. Yang poin-poin mana yang akan dijadikan sebagai nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya buat poster atau muat di sosial media gitu ya. Misal atau kalau nggak di sosial media juga di kelas ya, di kelas dibikin poster, ditempel gitu. Jadi anak-anak akan ingat gitu ya. Nah, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas itu yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Seperti tadi ya, katanya tidak ada kata yang menggunakan kata tidak gitu. Jadi kata tidak itu identik dengan kalimat negatif ya. Kita ganti kalimat tidaknya dengan kalimat yang positif gitu. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas itu, ambil poin-poin yang utamanya dan nilai-nilai kebajikan apa yang kira-kira nih dipahami oleh anak sehingga anak mudah mengingatnya. Nah, jangan salah juga ya, untuk keyakinan kelas itu bisa diterapkan dari mulai kelas 1 sampai kelas 6.
Bisa di kelas 1 itu bagaimana anak belum begitu paham, baca tulisnya juga belum begitu lancar ya. Nah, Bapak Ibu yang di kelas bawah itu untuk membuat keyakinan kelas itu bisa dibantu dengan menggunakan gambar atau stiker-stiker, misalnya stiker gambar tentang membuang sampah gitu ya. Ada gambar ada anak membuang sampah gitu ya. Nah, ke tempat sampah. Nah, itu bisa dijadikan keyakinan kelas gitu. Jadi tidak hanya sekedar kata gitu, bisa juga dipakai gambar untuk di kelas bawah gitu, untuk keyakinan kelasnya ya. Untuk di kelas atas mungkin tidak begitu ada hambatan ya, karena anak-anak kelas tinggi itu untuk membacanya sudah paham ya, seperti itu. Nah, prosedurnya bagaimana dalam pembentukan keyakinan sekolah atau kelas? Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah kelas atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah kelas, di sekolah atau di kelas. Jadi Bapak Ibu bukan meminta pendapat dari anak-anak, kira-kira keyakinan kelas apa yang akan diterapkan di kelas kita gitu ke anak-anak itu. Jadi keyakinan itu akan keluar dari anak-anak, bukan dari guru. Kita sebagai guru hanya mengarahkan saja kalau di kelas ya, oh yang ini gitu, sambil membantu anak menggali nilai-nilai yang positifnya dari keyakinan kelas tersebut begitu. Nah, selanjutnya setelah berdiskusi, kita mencatat semua masukan-masukan para murid ya. Semua masukan murid itu ditulis ya di papan tulis semua. Tidak ada satupun pendapat siswa yang kita lewatkan ya. Kita catat atau bisa pakai kertas yang ditempel-tempel yang warna-warni ya, seperti itu. Bisa ditempel itu untuk menampung semua aspirasi dari siswa begitu. Selanjutnya, setelah mencatat, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif gitu. Setelah mencatat lalu menyusun mengganti kalimat-kalimat negatif menjadi positif. Selanjutnya, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Apakah sudah pernyataan tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan? Dan selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Jadi Bapak Ibu mengulangi lagi gitu, apa yang sudah didiskusikan, apa yang telah dicatat, apa yang telah disusun yang tadi. Bapak Ibu berdiskusi lagi sama siswa, apakah ini sudah pas, sudah sesuai gitu dengan nilai-nilai kebajikan yang kita inginkan di kelas gitu ya. Kalau sudah disepakati, ada pencatatannya, harus ada ya di situ. Nah, selanjutnya tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan kembali, beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang ya, tidak sebanyak misal di kelas itu ada 30 siswa. Semua siswa mengemukakan pendapat. Setelah kita rangkum misal ada 15 nih. Nah, kita tinjau ulang lagi, mana nih yang keyakinan kelas yang mirip gitu. Nah, kita akan merangkumnya lagi sehingga akan menjadi sedikit. Nah, sedikit itu poinnya misal 3-7 lah, 7 prinsip atau keyakinan. Nah, kalau sedikit itu anak akan lebih mudah mengingatnya. Gitu, seperti itu. Selanjutnya, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid gitu ya. Nah, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas ya. Seperti tadi, kalau sudah sepakat nih, sudah sepakat keyakinan kelasnya seperti ini atau berapa poin nih yang akan disepakati dari kelas tersebut gitu. Nah, baru kita boleh misal kalau kelas tinggi bisa berkreativitas ya, menulis di karton, misal menuliskan keyakinan kelasnya, ditempel di kelas, di dinding kelas, atau juga bisa dengan membuat banner atau ya poster gitu ya, ditempel di dinding kelas gitu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, dari restitusi itu kenapa ya anak itu melakukan kesalahan
anak itu melakukan pelanggaran. Nah, kita tinjau apa sih gitu dari kebutuhan anak itu apa sehingga mereka itu bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Nah, kita pahami apa sih 5 kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama adalah bertahan hidup ya. Anak itu bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, ketiga kebebasan, keempat kesenangan dan penguasaan. Itu adalah kebutuhan manusia. Seperti itu. Sebentar. Nah, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita sebagai guru ya. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Nah, manajer berada di tahap paling atas ya di kita. Mungkin sambil saya menjelaskan itu ya, yang 5 kontrol itu Bapak Ibu bisa mencermati atau menghayati diri kita sendiri. Yang mana kita yang telah kita lakukan nih kepada anak gitu ya, sehingga kita bisa mengevaluasi ke depannya hal-hal yang belum baik, kita akan menjadi lebih baik dengan memahami dari kebutuhan dasar manusia tadi yang sinkron dengan kontrol kita ya sebagai guru. Nah, yang pertama yaitu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang menjalankan posisi hukuman senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nah, gitu ya. Kamu selalu saja salah. Nah, misalnya ini contoh-contoh kata-kata ya yang terlontar gitu ya. Nah, selanjutnya pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia gitu ya. Nah, itu merupakan contoh kata-kata yang tadi itu merupakan kalimat-kalimat tadi itu adalah kalimat hukuman ya, penghukum kepada siswa gitu. Nah, penghukum itu bukan hanya nada tinggi saja ya dengan kata-kata, bahasa tubuh juga bisa ya, gestur tubuh, misal mata melotot, jari menunjuk-nunjuk atau menghardik ke anak, menunjuk-nunjuk, kamu salah, kamu begini. Nah, itu juga adalah merupakan hukuman ya kepada anak. Misal gini, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu. Nah, kita tanpa sadar mungkin ya ada yang pernah atau yang punya pengalaman seperti itu. Nah, tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Jadi kita harus merasakan nih perasaan murid itu bagaimana jika kita melakukan hal itu. Nah, hasilnya bagaimana, kemungkinan murid marah dan menendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Nah, kita juga sering mendapati ya meja-meja dicoret-coret pakai pulpen, pakai tip X. Nah, mungkin ini juga imbas dari penghukuman yang telah kita lakukan tanpa sadar gitu. Kita tanpa meninjau anak itu, kenapa anak melakukan kesalahan lagi, padahal mungkin itu adalah efek dari apa yang kita lakukan sebagai guru kepada anak ya, dengan kata-kata yang menyakiti anak ya, kata-kata hukuman tadi ya. Nah, lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu misal ya. Nah, murid itu akan karena ada rasa dendam dalam hatinya, karena merasa tidak enak dimarahi gurunya. Nah, murid mungkin akan mencoret-coret atau menggores kendaraan bapak ibu gitu, karena ada rasa benci ya, karena tadi merasa dihukum itu. Nah, posisi yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, misalnya itu ya yang terasa. Karena saya juga punya pengalaman seperti itu nih, pernah mengalami seperti itu. Nah, selanjutnya, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, seperti itulah contohnya ya. Mungkin banyak lagi kata-kata yang terlontar dari kita ya kepada siswa untuk membuat siswa merasa bersalah. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka.
murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Seperti itu. Selanjutnya, yaitu posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Nah, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik atau humor ya. Kita sering bercanda sama anak gitu ya, agar kita bisa dekat sama anak sehingga anak akan lebih menganggap kita teman ya. Nah, mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Nah, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya gitu ya. Murid akan tergantung pada guru yang mereka anggap teman tadi gitu. Nah, ini tidak berlaku untuk guru-guru lainnya, hanya berlaku untuk guru yang mereka anggap teman seperti itu. Nah, teman nada suaranya itu ramah, lebih ramah, akrab, dan bercanda ya. Dengan bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka itu ya. Nah, posisi guru sebagai teman itu biasanya seperti itu ya gambarannya. Contohnya begini, adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Nah, sambil tertawa ringan nih Bapak gurunya. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Kamu ini sambil senyum-senyum, nah begitu ya. Nah, bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini yang pendekatannya sebagai teman itu? Nah, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru-guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengendalikan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut ya. Dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru yang lainnya ya. Ke guru yang lainnya ya. Posisi yang selanjutnya yaitu pemantau. Nah, pada posisi pemantau berarti pemantau itu mengawasi ya. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, contohnya seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan atau catatan ya. Data aturan apa nih yang berlaku di kelas kita atau di kelas atau di sekolah ya. Nah, posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid gitu. Nah, pemantau dengan nada suara datar, bahasa tubuh yang formal ya. Misalnya kita contohkan, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Kata Adi, tahu Pak. Nah, gurunya, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, kata Adi, paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Nah, kata gurunya, ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Nah, hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah ya. Jadi murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Jadi jika Bapak Ibu memberikan
atau menerapkan konsekuensi, misal harus tinggal di dalam kelas, itu berarti kita sebagai guru juga harus memantau anak ya. Waktu istirahat kita jadi tidak ikut istirahat begitu ya. Jangan sampai anak kita dikasih konsekuensi untuk tidak istirahat, tetapi kitanya sendiri tidak memantau gitu, tidak memantau anak, dibiarkan saja di dalam kelas gitu sendiri. Nah itu tidak seperti itu ya. Untuk memantau tetap memantau sesuai, kalau konsekuensinya istirahat tidak istirahat, berarti kita juga gurunya memantau untuk tidak istirahat. Nah posisi yang terakhir yaitu yang paling tinggi nih, posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer ya diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain ya. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada gitu. Nah, seorang manajer akan berkata, nih contohnya seperti ini. Apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas ya. Apa yang kita yakini? Nah, kita bertanya kepada siswa. Apakah kamu meyakininya? Dari keyakinan, tanyakan lagi kepada siswa, apakah siswa tersebut meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang ya. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut di kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan positif, nyaman dan aman. Jadi diharapkan Bapak Ibu guru itu posisinya itu dari kelima posisi itu berada di posisi manajer ya, di posisi yang lebih tinggi gitu. Nah, manajer itu bagaimana cirinya? Nada suaranya tulus ya, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid ya. Sebagai contoh dialognya seperti ini. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Kata Adi, tahu Pak, jam 7. Nah, ya jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kata Adi, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Nah, kata Adi, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Nah, kata guru, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, seperti itu ya, contoh dari dialek manajer ya. Nah, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus ya. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang, atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid, ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu yang perlu terjadi. Jadi jika murid menepati peraturan itu bukan hanya demi guru atau orang tua, tapi atas kesadaran dari dirinya seperti itu. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Nah, yang tadi dari tahapan itu, nah yang terakhir kita menghadapi permasalahan anak itu yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, dalam menstabilkan identitas,
setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, misalnya itu ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini ya. Nah, misalnya kalimat-kalimatnya contohnya seperti itu. Nah, pada validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, gitu ya. Nah, pada menanyakan keyakinan kelas, apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, jadi begitu ya. Restitusi ini bisa dilaksanakan, kuncinya yaitu adanya keyakinan kelas terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jika tidak memiliki keyakinan kelas, maka segitiga restitusi ini tidak akan bisa dilaksanakan gitu, karena kita kembali lagi kita akan kepada keyakinan kelas yang telah disepakati sama guru dan murid gitu. Nah, pada menstabilkan identitas ya. Nah, pada menstabilkan identitas, misal contohnya, saya akan langsung ke contohnya, contoh kalimatnya ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Nah, itu mungkin salah satu contoh ya, kalimat untuk menstabilkan identitas. Kalau kita mengatakan kalimat-kalimat tadi, akan sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin buat anak untuk tetap membangkang ya. Nah, untuk menstabilkan pada proses menstabilkan identitas seperti tadi itu ya. Nah, tentu akan sulit melakukan restitusi bila anak yang berbuat salah terus berfokus pada kesalahannya. Ada tiga alasan anak ini. Pertama, rasa bersalah menguras energi. Rasa bersalah membutuhkan energi yang sama dengan energi yang dibutuhkan untuk mencari penyelesaian masalah. Dua, ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas gagal. Nah, itu ya maksud dari menstabilkan identitas itu. Yang selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memenuhi kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif ya untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Yang tadi ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kita kalau ada anak yang melakukan kesalahan, kita cari tahu apa sih kebutuhan dasar apa yang mereka butuhkan gitu, dengan melakukan restitusi tadi ya. Nah, selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik, tapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur ya. Jadi jangan anak kamu jangan nakal, kamu jangan membuli teman. Nah, itu ternyata tidak efektif ya. Tidak efektif dilakukan kepada anak ya. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan. Jadi harus tahu dulu kenapa anak ini melakukan ini, alasan kamu melakukan ini alasannya apa. Nah, mungkin seperti itu ya. Bukan berarti kamu tidak boleh ini, nah tidak seperti itu, tapi cari tahu dulu kenapa anak itu melakukan hal itu ya, alasannya gitu. Nah, selanjutnya yaitu teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, atau apa nilai-nilai umum yang kita sepakati. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu menjadi orang yang mau menjadi orang yang seperti apa? Nah, seperti itu ya. Jadi kita menanyakan lagi kepada anak, keyakinan kelas anak itu yang bagaimana yang mereka pahami atau inginkan, seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu itu yang bisa saya sampaikan. Maaf kalau agak cepat ya, terlalu cepat. Nanti kalau ada yang membutuhkan materi akan saya share ya. Ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat ya untuk Bapak Ibu dalam proses belajar mengajar. Kita melayani anak supaya anak bisa terpenuhi ya, baik kebutuhan lahirnya maupun kebutuhan batinnya, dengan tadi ya, dengan memahami kenapa anak begini dan kenapa anak begitu. Kita bisa mencari solusi yang baik, tentunya tidak menghardik anak ya, tidak menghukum anak,
tidak mendiskriminasikan anak, tapi kita melayani anak dengan kasih sayang, dengan sifat menghargai ya, tidak menjudge bahwa anak kamu salah, kamu ini, tapi kita kerjasama bersama anak bagaimana kebutuhan anak itu bisa terpenuhi oleh kita sebagai pendidik. Nah, gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelah sana tadi siang hari itu sangat gamblang sekali. Tentu saja ini materi yang sangat banyak dihadapi atau juga sama-sama kita alami di keseharian kita sebagai guru di kelas. Baik, Ibu Siti, mungkin kita akan buka beberapa pertanyaan, boleh? Ya. Atau komentar, boleh? Komentar saja ya. Boleh. Mangga, silakan untuk teman-teman, rekan-rekan yang akan memberikan pertanyaan. Boleh. Sepertinya ada yang sudah raise hand nih. Ya. Bu Lilis Kurniasari, boleh? Ya, Lilis, mangga Bu Lilis. open mic dulu. Silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Apakah suaranya jelas? Jelas Bu. Iya. Materi yang sangat luar biasa ya, karena kita berhadapan langsung dengan siswa, bagaimana kita merasakan untuk mendisiplinkan anak ya. Berbagai metode yang sudah kita lakukan supaya anak bisa terbiasa dengan pembiasaan yang baik. Begini yang akan saya tanyakan mengenai kalimat yang baik demi mendisiplinkan anak. Terkadang kita itu menyampaikan kata jangan atau tidak karena sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Jadi hanya untuk mempertegas, gitu. Jadi menurut Ibu pemateri, apabila kita sebagai pendidik menggunakan kalimat jangan atau tidak dalam suatu perintah, itu bagaimana? Kan tadi disebutkan sebelumnya bahwa lebih baik kita jangan menggunakan jangan atau tidak, diubah menjadi kalimat yang positif. Ya. Penjelasan. Terima kasih. Ya, ada lagi Bu, satu-satu dulu ya. Ibu moderator izin boleh satu-satu dulu dijawab ya. Boleh, boleh silakan, mau langsung dijawab aja. Ya, terima kasih Ibu Lilis atas pertanyaannya. Nah, kita itu pada pada anak itu sebaiknya yaitu ya menghindari kalimat-kalimat negatif seperti kata tidak atau jangan ya. Misal tadi seperti saya contohkan saat anak membuang sampah ya, kamu jangan buang sampah sembarangan gitu ya, jangan buang sampah di mana saja, masukkan ke tong sampah gitu ya, seperti itu misal contohnya. Nah kalimat itu kita ubah ke dalam kalimat positif supaya anak merasa dihargai juga, karena kalau memakai kalimat negatif seolah kita menghardik ya pada anak gitu. Kalau memakai kalimat positif coba misal buang sampah ya ke tempatnya, sampahnya dibuang ke tempatnya seperti itu. Jangan ada kata tidak gitu. Anak-anak buang sampah ya ke tempatnya seperti itu mungkin. Jadi tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah itu jadi diubah kalimat itu menjadi kalimat positif. Jadi buang ya sampah ke tempatnya seperti itu mungkin. Salah satu contohnya seperti itu Bu mungkin. Karena itu ya, karena menghindari tadi ya bagaimana perasaan anak ketika kita menghardik gitu ya. Itu karena kata tidak itu termasuk kata yang negatif yang anak itu merasa hukuman ini buat mereka gitu, seperti itu. Mungkin seperti itu Bu. Mudah-mudahan tidak puas ya, nanti kita berdiskusi lagi mencari jawaban yang lebih
baik lagi gitu ya. Iya, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama Boleh, Bu. Terima boleh kasih. menambahkan Ya, Bu, monggo Ibu. ya, kebetulan tadi pagi saya ikut webinar di Suluk Keluarga. Pas yang dibahasnya terkait dengan kata-kata larangan seperti ini. Betul, sama dengan pemateri yang tadi pagi, usahakan jangan memunculkan kata jangan. Tapi untuk kata tidak itu boleh, tetapi harus diawali dengan kalimat permohonan. Misalnya, Ibu mohon tidak ada yang lari-lari ya di kelas, misalnya. Atau Ibu minta tidak ada yang teriak-teriak di kelas ya nak. Gitu. Jadi tidak cara menyampaikannya. Jadi kan di sana masih ada diterakan tuh kata tidak ya. Hanya tidak langsung menjadi kata pembuka, melainkan diawali dulu dengan kalimat permohonan. Begitu. Ya. Ya Bu, terima Bagaimana kasih. Ibu narasumber? Ya Bu, terima kasih ya. Kalau diawali dengan kalimat asal jangan di awal ya Bu. Jadi kalau ada kalimat di awalnya mungkin bisa anak tidak merasa terhardik gitu ya. Gitu. Jadi masih merasa dihargai lah sama Bapak Ibu gurunya seperti itu. Betul. Baik. Terima kasih Ibu Yaya, ini masukan yang sangat bagus sekali untuk kita semua, dan juga mungkin tambahan juga ya dengan dari pada narasumber dengan diawali kata permohonan ya Bu. Boleh sekali. Mungkin yang lain ada yang ditanyakan atau ingin menambahkan, boleh. Enggak, silakan. Pak Nirwan. Oh iya. Enggak, silakan. Ada dari rekan-rekan yang ingin menambahkan atau juga bertanya juga boleh. Mungkin tadi ada yang kurang paham atau kurang jelas beberapa hal yang sudah disampaikan oleh narasumber. Iya. Baik, sedikit saja ini ada masukan, bukan masukan, lebih ke rasa penasaran. Menurut narasumber, apakah cara pendidikan masa-masa dulu dengan sekarang itu lebih ngena yang mana? Secara gitu kan beliau Gajah Dewantara juga beberapa hal ada beberapa yang dikatakan juga ada quotes-quotesnya banyak di sini. Ya. Itu bagaimana? Kalau dibandingkan pendidikan zaman dulu sama sekarang ya Bu ya. Nah, kalau zaman dulu itu kita sebagai siswa yang saya rasakan itu kita itu didikte ya, didikte harus begini, harus begitu. Pokoknya apa yang guru inginkan kita ikuti gitu ya. Apa yang menjadi keputusan guru kita ikuti, kita misal suka atau tidak suka ya kita ikuti saja gitu ya. Berbeda dengan pendidikan yang sekarang. Jadi harus kembali kepada kodrat alam dan zaman gitu, dan minat bakat anak gitu harus lebih ditonjolkan gitu. Kalau dulu tidak mau tahu, mungkin ya yang saya rasakan ini ya, nggak tahu yang lain, yang saya rasakan itu bahwa kamu harus begini dan begitu tanpa tahu apa sih gitu, apa sih kelebihan dari saya itu gitu, yang harus digali itu apa sih keinginan saya. Nah mungkin dari dulu itu tidak ada seperti itu, menggali potensi dari dalam diri kita tanpa bertanya apa sih gitu. Yang ini seperti keyakinan kelas aja, kalau zaman dulu yang tahu kita aturan saja ditempel di dalam kelas gitu, tanpa kita tahu apa sih yang melatar belakangi harus begitu, apa sih nilai-nilai kebajikan yang harus kita ambil dari peraturan-peraturan yang diterapkan itu di sekolah itu. Yang tahunya kita harus ikuti saja gitu aturannya gitu tanpa tahu ya. Ada terpampang nyata. Nah, terpampang nyata. Nah, kalau sekarang ya kalau Ki Hajar Dewantara itu ya bagus ya. Jadi anak itu paham gitu akan keyakinan kelas, mereka tahu oh nilai-nilai kebajikannya ini nih kalau saya melakukan ini gitu. Paham ya. Jadi itu akan menimbulkan
kesadaran dari dalam diri, dari intrinsiknya sendiri gitu ya, dari dalam diri, sehingga tidak ada merasa dihukum, tidak ada merasa terpaksa. Jadi anak dengan sadar melakukan hal-hal atau kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati di dalam kelas seperti itu. Jadi tidak, ya, ya seperti itu. Ya. Bu Siti, sepertinya waktu kita sudah apa ya? Saya lupa dengan waktu. 9 ya, lebih 9 menit ya. Kenapa? Udah lebih 9 menit ya. Ya betul sekali. Baik, sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan peserta webinar. Mangga silakan. Atau cukup saja? Tutup aja. Baik, Bu Dela sama Ria Sedia. Jadi apakah ingin menambahkan Bu? Cukup cukup tuh. Baik, terima kasih. Baik, Ibu Siti Nurmar Aisyah, Bu Siti yang mau ada yang sampaikan untuk di akhir acara webinar ini, closing statement-nya mungkin? Ya sedikit ya. Mudah-mudahan teori-teori atau filosofi dari Ki Hajar Dewantara tentang nilai-nilai positif kita bisa menerapkannya kepada peserta didik dengan baik, sehingga kita bisa melayani peserta didik dengan maksimal dan kebutuhan anak bisa terpenuhi. Mungkin yang tadi ya, dengan restitusi, dengan memahami kebutuhan anak ya, kebutuhan dasar manusia. Nah, dengan itu merupakan bekal kepada kita untuk bisa melayani anak dengan lebih baik. Mungkin itu, Bu. Baik, terima kasih banyak Ibu Siti Nurmar Aisyah sebagai narasumber kita di siang hari ini di acara Kombel tentang diseminasi budaya positif di SD Negeri Paranasi Salam. Terima kasih juga untuk Ibu Yasa Maria SPBD, juga untuk semua rekan-rekan webinar. Izin nih, di akhir acara boleh kita tutup dengan doa. Sepertinya di peserta ini ada ahli doa nih. Anirwan, apakah masih standby di situ? Kalau sudah salah ya, ini beliau memang sudah menuju sore ini, beliau ada tugas yang lain ya. Baik, Pak Nirwan, apakah boleh memimpin doa? Saya coba lihat di sini. Tadi, ternyata beliau keluar lagi. Baik, tidak apa-apa, Bu Siti, mungkin kita akan tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, boleh? Ya. Alhamdulillah. Semoga apa yang telah kita sama-sama dengarkan di webinar diseminasi budaya positif ini tentu saja berkah untuk kita semua. Insya Allah berkah ini banyak manfaat untuk kita semua di siang hari ini, dan tentu saja untuk narasumber kita juga semoga dapat memberikan keberkahan. Ya, terima kasih banyak untuk semuanya. Terima kasih atas kesempatan dan juga waktu yang telah diberikannya di siang hari ini. Semoga kita akan ketemu di acara webinar besok-besok hari, dan semoga semuanya ada dalam keadaan sehat. Izin Bu moderator, kalau foto bersama dulu boleh ya? Boleh Bu Siti, mana? Pak Eri ada, Pak Eri? Open cam dulu, kameranya boleh on dulu semuanya. Boleh, kita memberikan kesempatan dulu untuk rekan-rekan kameranya di-on dulu. Ya. Mungkin ada beberapa, ini ada, nah, udah, siap. Ya. Yuk, boleh. Siap? Siap. Satu, dua, dihitung ya, Bu. Boleh, 1, 2, 3. Bentar, Bu. Ya, mulai. Belum. Senyum, tetap senyum, tahan senyumnya, belum selesai. Ya. 1, 2, 3. Ya, sudah, Bu. Sudah. Baik, sudah semuanya, Bu Siti? Sudah, Bu. Ada. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ada gak bebas nih? Boleh, bebas. Aku dulu udah siap-siap dengan gak bebas. Boleh, di akhir acara kita makasih gak bebas ya? Ya, Bu. Atau gak bebas, Bu? Atau gak bebas, Bu? Ya, siap. Boleh. Fotonya gak bebas, Bu, boleh, mau gimana? 1. Sebentar, Bu. Ini mau di-save dulu bentar. Satu-satu dulu ya. Oke, yang tadi di-save dulu. Belum. Belum ya. Kemarin kita gini-gini ya, Bu ya, sudah 3 ya untuk hari ini ya. Sok, mangga
cari dulu gaya bebasnya. Bu Neti mau gimana gaya bebasnya Bu Neti? Oke. Bu Dwi sudah siap dengan gaya tadi yang cibi-cibi? Bentar ya Bu, dikirim dulu. Boleh. Sebelum kita closing ya, sebelum kita Ya, tutup bentar. aja kita kasih gaya bebas. Itu apa Bu artinya Bu? Sekolah sehat. Ibu nggak ada suaranya. Sekolah sehat. Oke, sekolah sehat. Ya, sehatnya nggak cuma lingkungan, tapi jasmani rohani juga ya Bu ya. Oke, siap? Bentar Bu, loading bentar. Sebentar. Oh, bisa. Gigi garing. Dino ibu mata muka kamera. Tuh. Eta Bu Yetin aya teu ya dinu abad teu aya? Saya Bu. Tuh, nya teu aya. Ada ini udah buka. Buka ieu mah. Bu, apa? Ayo lagi Bu, siap. Ayah Bu Yetin mah. Ayah. Nah, Muka nggak? cuma tidak ada aku hai. Di sini mah nggak ada. Kadang itunya Bu, apa? Wifi-nya. Siap. Biar muncul semua teh harus ngeklik apa ya? Oh, ini. Nah, Bu Reni. Bu Renina terus keluar. Oh, terus keluar ya Bu. Terakhir. Bentar Bu, bentar. Full screen bukan? Bentar. Aya ieu. Ai ieu mah abi kunaon? Kunaon? Coba. Bentar Bu. Ayo. Nah, ini ada nih, ada semua nih. Sudah? Burikenya nggak ada. Oh, ada ya, siap. Ya. 1, 2, 3. Sambil megang ini. Sekali lagi. Oke. 1, 2, 3. Sudah. Tosnya. Atas Bu. Terima kasih. Atur nuhun. Ya. Nuhun kasadayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Reni baru datang ya? Bu Ren? Oke. Bu Reni masuk ke skripsukan tadi nggak? Pak Eri, ngerekam nggak? Pak Eri, halo?